Konflik Timur Tengah Iran antara Israel dan Amerika Serikat masih berlanjut. Serangan drone Iran juga menyasar kilang minyak milik Oman. Di tengah perang melawan Amerika Serikat dan Israel, serangan drone Iran juga menyasar penyimpanan bahan bakar di sejumlah negara tetangganya. Salah satunya milik Oman. Akibat serangan itu, fasilitas penyimpanan bahan bakar di pelabuhan Salalah, Oman terbakar hebat. Detik-detik serangan drone gempur penyimpanan minyak Oman terekam pekerja di sekitar lokasi pelabuhan Salalah. Drone Iran diduga jenis Shahed 136 milik Iran menabrak penyimpanan minyak Oman dan memicu ledakan. Dua pekan berlangsung, perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel saling serang meluas ke negara-negara di Teluk. Militer Iran mengancam tidak mengizinkan kapal apapun yang membawa minyak melewati Selat Hormuz. Hampir 2 pekan berlangsung, perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Tetapi belum ada tanda-tanda perang akan mereda. Saling balas serangan menyasar titik-titik strategis. Berupaya menembus jantung pertahanan musuh. Saling serang meluas ke negara-negara di Teluk. Salah satunya serangan drone Iran yang menyasar penyimpanan bahan bakar, salah satunya milik Oman di pelabuhan Salalah. Meski telah digempur habis-habisan, Iran terus melancarkan serangan balasan hingga memblokade Selat Hormuz. Salah satunya kapal komersial berbendera Thailand yang dilumpuhkan Iran melewati Selat Hormuz. Militer Iran mengancam tidak mengizinkan kapal apapun yang membawa minyak melewati Selat Hormuz. مسلح جمهوری اسلامی ایران به دلیل در دست داشتن ابتکار در تنگه هرمز نیازی به بستن آن تنگه ندارند و بسته شدن تنگه هرمز به دلیل شرایطی است که آمریکا و صهیونیست‌ها بر کشورهای جهان تحمیل کردند و البته پرقدرت تکرار می‌کنیم هرگز اجازه نمی‌دهیم حتی 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند و هر شناوری که شناور و یا محموله نفتی آن برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و شرکای متخاصم آنها باشد هدف مشروع ما خواهد بود. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengungkap satu-satunya cara mengakhiri konflik di Timur Tengah setelah dikontak pihak Rusia dan Pakistan. Dalam akun media sosial X-nya, Presiden Masoud Pezeshkian membeberkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengakhiri perang dengan Iran. Ia meminta Amerika Serikat memenuhi hak-hak Teheran. Iran juga menghendaki Amerika Serikat membayar ganti rugi dan memberikan jaminan internasional bahwa agresi tidak akan terulang. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengklaim perang Amerika Serikat Israel melawan Iran hampir selesai dan berjalan lebih cepat dari rencana. Trump pun menyebut banyak negara mendukung serangannya terhadap Iran. The war itself is being prosecuted as well as anybody has ever seen, and this is other countries telling me too. Big countries, powerful countries, they said they've never seen anything like it. And they also agree with what I'm doing. They say it's an evil country, and it's been for 47 years that way. Perang Iran melawan Amerika Serikat Israel berdampak ke banyak negara di dunia. Salah satunya terhadap pasokan bahan bakar minyak. Lantaran terganggunya keamanan di Selat Hormuz yang merupakan jalur utama perdagangan minyak dunia. Gesekan antara AS dengan
Iran sebenarnya sudah lama terjadi, tapi mengapa serangan AS bersama Israel terhadap Iran baru terjadi saat ini? Kita ulas bersama dengan Antonius Tommy Trinugroho, wartawan harian Kompas, kompas.id. Mas Ato, selamat pagi dengan Okta di studio. Selamat pagi Mbak Okta, apa Ya. kabar? Baik, Mas Ato, dari analisa Anda, apa sih sebetulnya yang membuat AS bersama Israel ini akhirnya menyerang Iran? Karena kan kalau berdasarkan informasi ini dilakukannya di tengah upaya perundingan antar kedua pihak. Ya, baik. Jadi serangan ini sebenarnya kalau kita telusuri dari sejak lama, ini sebenarnya Iran itu berada pada posisi yang paling lemah. Jadi rasanya bagi Amerika Serikat dan Israel ini adalah periode di mana Iran paling lemah. Apa saja yang mungkin dipersepsikan oleh Amerika Serikat dan Israel sebagai Iran pada posisi paling lemah, yaitu pertama adalah Suriah sekarang sudah tidak lagi dipimpin oleh orang yang bersekutu dengan Iran ya. Presiden yang baru ini dia menggantikan Bashar al-Assad dan dia presiden yang baru juga sudah bertemu Donald Trump tahun lalu di Gedung Putih, tentunya atas jaminan dari Turki dan Arab Saudi. Kemudian dia juga visinya adalah juga membangun Suriah. Pertama-tama dia melakukan persatuan secara etnis ya dengan Kurdi dan juga dengan etnis yang merupakan etnis presiden Suriah yang terdahulu. Kemudian yang kedua, salah satu yang menjadi titik lemah adalah posisi Hamas yang sekarang sudah relatif dilemahkan ya oleh Israel setelah perang di Gaza yang memakan korban besar itu. Kemudian berikutnya adalah proksi Iran lainnya adalah Hizbullah yang juga beberapa waktu lalu mengalami serangan pager yang cukup massal ya sehingga tidak sedikit pemimpinnya kemudian mengalami luka-luka dan meninggal dunia dalam insiden itu. Kemudian walaupun kita tahu dalam berita-berita sebelumnya dikatakan bahwa misalnya Iran tidak mau memenuhi tuntutan Amerika dan sebagainya dalam perundingan di Oman, seharusnya itu sudah terjadi berulang kali sebenarnya perundingan seperti itu, tekanan seperti itu. Tapi pilihan untuk menyerang rasanya harus dipilih ketika posisi pihak yang diserang yang paling lemah. Seperti itu, Mbak Okta. Oke, kalau tadi dikatakan memang kondisi Iran yang memang saat ini kondisinya bisa dikatakan yang paling lemah, artinya ada ketakutan soal nuklir dan lain sebagainya nggak sih Mas Ato? Nuklir jelas selalu menjadi apa yang disampaikan oleh Amerika, dan memang Iran memiliki pengayaan uranium yang mencapai 60%. Sedangkan untuk kepentingan damai seperti dilaporkan ya sekitar hanya cukup 3-4%. Lalu kapan bisa menjadi bom nuklir? Itu mencapai 90%. Ada beberapa laporan itu cukup singkat untuk menaikkan dari 60% dan menjadi 90%, walaupun juga tidak terlalu mudah karena harus menyiapkan detonator dan sebagainya. Jadi ketika punya uranium 90% bukan berarti kemudian bisa jadi bom gitu ya. Harus banyak alat-alat lainnya. Lalu kedua sebenarnya dalam perundingan terakhir itu juga yang dituntut Amerika dan ini mungkin sulit dipenuhi adalah soal rudal balistik. Jadi bagi kawasan kepemilikan rudal balistik itu sangat berbahaya ya, karena terutama bagi mereka yang berseberangan ya, misalnya seperti Israel dan Iran. Karena rudal balistik itu bisa menjangkau jauh dan bisa menyasar banyak wilayah. Dan Iran memiliki cukup banyak dan memang Iran strateginya adalah mengembangkan balistik dan juga drone ya, karena dia dari sisi pesawat tempur dia kalah jauh dan dia akhirnya menempuh untuk mengembangkan rudal dan drone dan itu terbukti berhasil dalam perang ini gitu ya. Jadi nuklir kemudian balistik dan kemudian keinginan dari Amerika Serikat dan Israel agar rejim berubah, perilaku rejim berubah, itu adalah sebenarnya tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh pihak Amerika Serikat dan Israel. Dan terutama tuntutan kedua dan yang ketiga ya, rejim berubah atau perilakunya berubah itu sulit dipenuhi. Dan kemudian dikombinasikan dengan faktor pada itu tadi, urut-urutan bahwa inilah posisi paling lemah, maka kemudian terjadilah serangan. Dan perlu diingat juga tahun lalu ya, Juni 2025, Amerika Serikat dan Israel juga menggempur beberapa wilayah yang menjadi tempat pengayaan nuklirnya Iran. Oke, nah Mas Ato tadi kalau misalnya disinggung soal bagaimana perilaku rezim yang berubah setelah kemudian pemimpin tertinggi Iran ini menjadi Mojtaba Khamenei, apakah ini nantinya akan berdampak seperti apa, respon seperti apa yang akan nantinya bisa muncul dari Amerika Serikat? Ya, soal pergantian pemimpin lalu perilaku rejim berubah, kita lihat dulu peristiwa di Venezuela ya. Venezuela itu kan
pemimpin diganti, pemimpinnya diambil gitu ya, diambil, dibawa ke New York, diadili gitu. Rejimnya menurut saya di Venezuela tidak berubah ya, karena yang menjadi pejabat presiden sekarang adalah wakil presiden yang dulu. Tetapi perilaku rezim Venezuela udah sama sekali berubah. Ketika dipimpin Maduro, dia Venezuela sangat anti Amerika. Bahkan sehari setelah Maduro dibawa ke New York dan wakil presidennya naik lalu berpidato, dia meneriakkan anti imperialisme, anti Amerika dan sebagainya. Tapi tidak lama kemudian tone-nya sudah jauh lebih lunak dan bahkan belum lama ini Venezuela sudah mengubah undang-undang minyak buminya sehingga membuka swasta untuk masuk, termasuk di sini tentunya perusahaan-perusahaan Amerika ya dimungkinkan. Perilaku rejim berubah. Jadi memang ada dua hal, antara mengganti pemimpin lalu sehingga rejimnya sama sekali ganti, atau mengganti pemimpin dan kemudian perilaku rezim berubah. Nah, kalau kita tempatkan pada Iran, ini rasanya sulit ya, karena rejim yang sekarang itu sangat kuat dan juga sampai ke bawah dan sangat kokoh, sehingga kalaupun pemimpinnya diganti, itu lapis-lapis berikutnya akan menggantikannya. Lalu seperti beberapa laporan juga pemimpin yang sekarang yaitu Pak Mujtaba ini, beliau dikenal sebagai cukup garis keras dan dekat dengan garda revolusi, dan selama ini dialah yang relatif cukup berperan aktif dalam mengendalikan pemerintahan di Iran karena dia menempati posisi strategis, jadi di bawah ayahnya, kemudian dia mengendalikan pemerintahan dan dia cenderung bukan cenderung, itu akan bersikap keras. Memang ini ada suatu pembahasan lagi ya bagaimana dinamika politik internal di Iran ya setelah ini. Tapi yang terjadi intinya adalah perubahan rejim itu sama sekali tidak mudah di Iran, dan mengganti pemimpin itu tidak menjamin ternyata bahwa perilaku rejim akan berubah. Ini yang sebenarnya PR dari Amerika Serikat dan Israel. Tujuan perang ini apa gitu? Sekedar melemahkan Iran secara militer, menghancurkan pusat-pusat nuklir, ataukah mengganti rejim? Kalau mengganti rejim rasanya panjang sekali. Ataupun juga bagaimana memberikan seperti tekanan begitu ya kepada Iran, kalau tadi Mas Ato juga sempat menyinggung soal posisi Iran yang lemah. Mas Ato, nanti kami lanjutkan kembali usai jeda, dan saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.